Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan telah menyertai kita hingga sampai pada hari ini. Baik, mari kita angkat satu lagu pujian kita, Kau Allah yang setia.
bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau telah menolong menyertai kami hingga sampai pada saat ini, hingga sampai kami bisa berkumpul di tempat ini. Tuhan Yesus, kami tahu itu semua bukan karena kekuatan kami, itu semua karena anugerah-Mu bagi kami semua. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, jadilah firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Baik, mari kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Mari kita angkat satu lagu pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mengadakan doa bagi para pelayan, para hamba-hambamu yang melayani di gereja tempat ini. Sebelum kami melayani Tuhan, kami menyerahkan hati kami, hidup kami dalam tangan-Mu, supaya kami semakin diperlengkapi oleh kuasa-Mu, oleh Roh Kudus, sehingga kami semakin dipulihkan, kami semakin dimurnikan untuk kami dapat datang melayani, menjadi hamba Tuhan yang setia. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila setiap firman yang ditabur pada saat pagi hari ini dapat menguatkan dan membangkitkan semangat melayani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita buka kitab kita yang terambil dalam Matius pasal 24. Kita akan baca dari ayat 45 sampai dengan ayat ke-51. Matius pasal 24
ayat 45 sampai 51. Kita baca secara bergantian. Saya akan baca 45, saudara akan baca 46 dan seterusnya sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, tema firman Tuhan adalah menjadi hamba Tuhan yang setia. Kebenaran yang kita baca di dalam Matius 5 itu menceritakan bagaimana Tuhan Yesus pada saat itu bernubuat tentang akan terjadinya keruntuhan Bait Allah. Suatu nubuatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan melihat bahwa banyak para pelayan Tuhan, banyak para hamba-hamba Tuhan yang melayani tetapi hatinya jahat daripada Tuhan. Banyak para hamba-hamba Tuhan yang lari daripada panggilannya. Banyak hamba Tuhan yang tidak seperti pada saat dia mula-mula melayani Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang dia motivasinya sudah berbeda ketika melayani. Dan banyak hamba Tuhan yang tidak setia melayani Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus menubuatkan hamba-hamba yang seperti itu yang akan membuat Bait Allah itu kembali runtuh dan hancur. Bait Allah pernah hancur pada saat masa kerajaan Raja Salomo yang dibangun kembali. Dan di dalam Matius 24 Tuhan Yesus menguatkan kembali bahwa Bait Allah akan hancur ketika para hamba-hamba Tuhan itu tidak setia dalam melayani Dia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau melihat bagaimana sikap seorang hamba Tuhan yang setia. Yang pertama adalah dia harus memiliki iman yang teguh. Harus memiliki iman yang teguh. Kata setia di dalam bahasa Yunani adalah pistos dan bahasa Ibrani adalah emunah. Artinya yang pertama adalah memegang iman sampai akhir. Seorang hamba Tuhan itu, saudara, harus punya iman, pengharapan, kepercayaannya kepada Yesus. Bahkan iman dia harus lebih besar daripada orang-orang awam, daripada jemaat-jemaat biasa. Bagaimana kalau saudara seorang hamba Tuhan, tapi ketika ada orang-orang yang sedang kesusahan, malah saudara bilang, oh iya ya, ya udahlah Pak Bu, emang begitu nasib kita. Ya udahlah, terima nasib aja. Ya sudahlah, memang begitu takdir kita. Seharusnya sebagai seorang hamba Tuhan menguatkan, tetap semangat Bapak Ibu. Kita punya masalah, kita masih punya Tuhan Yesus, Dia akan tolong kita. Harus punya iman yang teguh sebagai seorang pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Sehingga iman itulah yang akan menyempurnakan hidup kita. Iman itulah yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan ketika di akhir-akhir pelayanan saudara, di akhir-akhir hidup kita, kita masih bisa dapat melayani Tuhan. Jangan lari dari pelayanan Tuhan. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Ada kawan kita yang hari ini sudah nggak datang, digantikan lagi, ya kan? Padahal kemarin dia liburan di sini, tiba-tiba nggak datang. Kita harus menjadi pelayan yang setia, melayani dimanapun Tuhan tempatkan, pelayanan apa
apapun yang Tuhan berikan harus kita lakukan. Jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan sakit hati dalam melayani Tuhan. Meskipun melayani Tuhan itu lelah, kadang-kadang makan hati, kadang-kadang sakit. Tapi seorang hamba Tuhan yang setia harus punya iman yang teguh, melalui perbuatan yang membuktikan dan menghidupkan bahwa iman kita itu tidak biasa. Perbuatan kita sehari-hari harus menunjukkan kita punya iman. Jangan jadi orang Kristen kalau tidak pernah berdoa. Jangan jadi orang Kristen kalau tidak pernah baca itu Alkitab. Jangan jadi orang Kristen kalau nggak pernah ke gereja. Jangan jadi orang Kristen kalau tidak mau melayani Tuhan. Tugas melayani Tuhan bukan hanya tugas para pendeta, anak-anak sekolah Alkitab. Tugas melayani Tuhan adalah tugas semua orang yang percaya. Amin. Jadi saudara punya iman yang tinggi. Yang kedua, seorang hamba Tuhan yang setia adalah hamba Tuhan yang layak dipercaya. Ya. Firman Tuhan berkata, firman yang kita baca, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu apa? Datang. Ketika tuannya itu datang, tuannya itu masih melihat bahwa hambanya masih melakukan tugasnya dengan setia. Ketika tuannya itu tinggalkan, tetap dia mengerjakan tugasnya, dan ketika tuannya itu datang, tetap terus dia mengerjakan tugasnya. Artinya saudara, sebagai seorang hamba Tuhan yang setia, kita harus bisa dipercaya. Kita harus layak dipercaya. Sehingga ketika kita dipercaya, ayat 40 berkata, aku berkata, sesungguhnya tuannya ini akan mengangkat dia menjadi pengawas dari segala miliknya. Ketika Tuhan mempercaya saudara dalam melayani Tuhan, Dia akan mengangkat kita. Dia akan mengubah hidupmu. Dia akan mempromosikan hidup saudara. Asalkan saudara bisa dipercaya. Ketika dikasih tugas pelayanan, lakukan tugas pelayanan dengan maksimal yang terbaik. Ketika diberikan jadwal pelayanan, persiapannya lakukan yang terbaik. Jangan ketika di situ jadwal, di situ minggu ini jadwal, hari itu juga dia siapin lagunya, nggak ada persiapan, langsung tampil. Wow, luar biasa ya. Seorang penyanyi profesional sekalipun saudara, kalau mau dia tampil ada latihan. Tidaknya 1 jam atau 2 jam sebelum dia tampil. Itu sudah profesional. Masa kita mau melayani Tuhan kita tidak ada persiapan? Asal tampil, pujinya lari-lari kemana-mana, ketukan drumnya lari-lari kemana-mana, suaranya lari-lari kemana-mana. Yang penting tampil. Tidak. Hamba Tuhan yang bisa dipercaya bukan hamba Tuhan yang asal tampil, tetapi memberikan persiapan yang maksimal, yang terbaik yang ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika dia layak dipercaya maka dia akan dipakai oleh Tuhan. Menunjukkan Tuhan mempercayakan tugas pelayanannya kepada saudara. Oleh sebab itu saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, dan panggilan pribadi yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita, kerjakanlah tugas pelayananmu, lakukanlah apa yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita. Di ayat selanjutnya berkata, ketika dia tidak dipercaya oleh Tuhan, dia adalah hamba Tuhan yang jahat. Ketika tuannya itu pergi, dia memukul hamba-hamba yang lain, dan dia pergi minum mabuk-mabukan dengan hambanya yang lain. Ya. Hamba Tuhan yang jahat dalam bahasa Ibrani-nya adalah kakos.
yaitu punya pikiran yang licik, punya perasaan yang jahat, dan dia perusak. Hamba Tuhan yang jahat ada hamba Tuhan yang setia. Hamba Tuhan yang jahat pikirannya licik, perasaannya itu jahat, dan dia itu rusak. Melayani di gereja ini rusak, jemaat pecah belah. Perasaannya selalu licik, motivasinya selalu uang. Tidak ada uang, tidak mau pelayanan, tidak ada uang, tidak mau pergi, tidak ada transport. Pokoknya perasaannya itu selalu licik dan perasaannya itu selalu jahat. Dia tipu jemaat, dia tipu orang, dia tipu sana, dia bilang dia adu domba jemaat. Apakah itu hamba Tuhan yang setia? Itu hamba Tuhan yang jahat. Tadi firman Tuhan katakan ketika tuannya pergi, dia mabuk-mabukan. Ketika tuannya pergi, dia pukul hamba yang lain. Dia adalah hamba Tuhan yang jahat. Dia adalah hamba Tuhan yang munafik. Dalam bahasa Yunani-nya hipokrites, berpura-pura seolah-olah dia baik padahal jahat. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, sebagai seorang yang melayani Tuhan, kita harus bisa layak diandalkan. Kita harus bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita harus, hamba Tuhan yang setia harus bisa diandalkan. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 berbicara tentang perumpamaan tentang talenta. Ketika tuannya kasih talenta, ketika tuannya kasih 3 talenta, ketika tuannya kasih 5 talenta kepada ketiga hamba. Hamba yang menerima 5 talenta dikerjakan, hamba yang menerima 3 talenta dikerjakan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta tidak dikerjakan, disimpan, dikubur. Dan ketika Tuhannya itu pulang dilihat, mana hasil pekerjaanmu? Ini Tuhan, dari 5 dia mengerjakan menjadi 10. Dari 6 dia mengerjakan menjadi dari 3 mengerjakan menjadi 6. Dari 1 tidak dikerjakan tetap 1. Tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan buah. Artinya dia hamba Tuhan yang tidak bisa diandalkan. Tuhan menginginkan saudara kepada kita, para pelayan dan hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang bisa diandalkan. Artinya hidupmu harus berbuah. Hidup kita harus berbuah. Buah apa yang harus kita lakukan? Hasilkan. Pertama, buah pertobatan. Jadi hamba Tuhan itu harus benar-benar bertobat. Sungguh-sungguh bertobat. Tobat, totalitas. Ya. Jadi tidak boleh lagi kita menyimpan kehidupan lama. Kalau saudara sudah memutuskan jadi seorang hamba Tuhan, yang tadinya suka main judi, suka merokok, suka mabuk-mabukan, suka main perempuan, suka nipu orang, jadi hamba Tuhan, bertobat. Ada buah pertobatan. Ketika saudara berbuah, ada buah memenangkan banyak jiwa-jiwa. Menjadi seorang pelayan Tuhan harus bisa membawa jiwa kita bawa kepada Tuhan. Menangkan banyak jiwa, selamatkan banyak orang, karena 1 jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Gak usah jauh-jauh, kita lihat dulu keluarga kita, ada enggak yang belum mengenal Yesus? Injili mereka, kenalkan Yesus. Pergi ke pinggir-pinggir jalan, ceritakan tentang kabar baik. Pergi ke daerah-daerah, ke saudara-saudara, ceritakan tentang kebenaran. Itu hamba Tuhan. Ada buah yang dihasilkan. Jangan seperti hamba Tuhan yang punya 1 talenta. Ketika Tuhan panggil, dari sudah melayani 30 tahun nih, dari tadinya cuma 1, 30 tahun, 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, gak ada buahnya. Ya. Berapa yang sudah kamu hasilkan? 1. Lah, kan saya kasih 1, ya 1. 1 doang. Tapi ketika saudara menghargai panggilan saudara sebagai seorang hamba Tuhan, hasilkanlah buah. Selamatkan banyak jiwa, menangkan banyak jiwa. Pelayananmu harus semakin berkualitas.
dan meningkat di hadapan Tuhan. Amin. Biarlah hari ini kita mau belajar menjadi hamba Tuhan yang setia di dalam Tuhan. Amin. Berfirman Tuhan, mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Tuhan, ajarkan kami Bapa menjadi hamba Tuhan yang setia di hadapan. Pagi hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat kemuliaan. Terima kasih Yesus. Ya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang-Mu, lihat seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang-Mu, lihat seluruh karya-Mu di dalam hidup. Ajarku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia kepadamu. Mari angkat aku lebih sekali lagi. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang-Mu, lihat seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia. Kami mau taat hanya kepada-Mu. Oh, haleluya, haleluya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Sang Allah yang kami sembah, Kau Tuhan yang kami tinggikan. Glory, glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mulialah nama
Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sebagai hamba-Mu untuk melayani Tuhan tempat itu. Teruskan dan sucikanlah hati kami. Ampuni segala kesalahan kami dan dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, jamah hati kami. Hingga hari ini kami sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan kuasa dan dengan urang, dengan roh yang menyala-nyala dari Biarlah Roh Kudus Kau membangkitkan serangan pelayanan kami. Kau menghilangkan kejenuhan dalam melayani. Tapi hari ini kami mau bersemangat, kami mau sungguh-sungguh, kami mau setia melayani Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi hamba yang setia melayani-Mu, hamba yang mempunyai iman yang teguh dalam melayani Tuhan, menjadi hamba yang bisa dipercaya, hamba yang bisa diandalkan, hamba yang menghasilkan buah di dalam Tuhan. Sehingga ketika Kau datang, Kau masih menemukan kami di dalam ladang pelayanannya Tuhan. Tuhan, pakai kami semakin setia dalam melayani. Di tengah tantangan yang semakin berat, di tengah pergumulan yang semakin banyak, tetapi iman kami tidak kendor, pengharapan kami tidak hilang, kepercayaan kami tidak luntur. Kami masih punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap jam-jam ibadah di gereja tempat ini Tuhan. Mulai dari ibadah pemuda nanti malam, ibadah umum besok pagi dan sore, ibadah sekolah minggu Tuhan. Kiranya Kau melawan, hadir, Kau menjaga setiap jemaat-jemaat yang ada. Mereka merasakan hadirat Tuhan nyata. Mereka merasakan lawatan Tuhan nyata. Dan ketika mereka beribadah, mereka merasakan jamaah Tuhan terjadi. Berkati setiap para jemaat-jemaat di tempat ini. Mereka yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit mereka. Mereka yang sedang bersedih, Tuhan yang menghibur. Mereka yang sedang berduka, Tuhan yang menguatkan. Mereka yang banyak pergumulan, Tuhan tolong. Tuhan nyatakan kuasa-Mu kepada setiap jemaat di tempat ini. Biarlah mereka memiliki kerinduan yang lebih dalam datang bersekutu dengan Tuhan. Dan kami rindu besok kehadiran para jemaat-jemaat Tuhan akan hadir beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk proses renovasi gereja kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang mencukupkan, menyediakan segala biaya yang dibutuhkan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami akan menerima berkat dari Tuhan. Pada saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari. Kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan selalu memberkati hidup kita. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat melayani, Tuhan Yesus berkati.